Ini dari penggugatnya sendiri ternyata tidak ada tanda tangannya, Pak. Tidak ada tanda tangannya, Pak. Yang soal menggugat batas usia itu ternyata tidak ada tanda tangannya. Itu sah, Pak? Enggak, kalau itu sah, Pak? Enggak, kalau nggak ada tanda tangan penggugat. Kalau tidak ada tanda tangan kan tidak ada yang mengajukan itu sebenarnya. Ini dari penggugatnya sendiri ternyata tidak ada tanda tangannya, Pak. Yang soal menggugat batas usia itu ternyata tidak ada tanda tangannya. Itu sah, Pak? Enggak, kalau nggak ada tanda tangan penggugat. Kalau tidak ada tanda tangan kan tidak ada yang mengajukan itu sebenarnya. Siapa yang mengetik itu kan? Tanda tangan itu adalah identitas dan tanggung jawab. Jadi siapa yang mengajukan itu kita tuntut pertanggungjawabannya. Nah, oleh karena itu juga semakin berat sebenarnya apa yang dikatakan pelanggaran etik yang dilakukan hakim MK. Saya duga bukan hanya ketua lagi nih kalau begini kan. Ini sudah mungkin hakim yang 5 harus bertanggung jawab, yaitu yang menyatakan mengabulkan permohonan itu. Kok iya begitu, kok bisa diterima begitu? 3, Prof. Ngalim. Kan yang 2 kan bilang gubernur. bukan kepala daerah. Iya, tapi kalau istilahnya kodari itu klasternya itu sama itu, tapi ya beda-beda tipis karena mungkin supaya berbeda sedikit kan, tapi jalan pikirannya sama saja. Ya. Mas Tama, kalau surat kontrak personal saja yang cuma dari person to person, kalau nggak ada tanda tangannya itu nggak laku. Ini urusan negara, nggak ada tanda tangan. Urusan konstitusi. Urusan konstitusi. Mbak, lagi-lagi kan ini proses yang kemudian dia dibuka secara transparan, ini kan mempertontonkan, mengedukasi masyarakat juga ya. Kira-kira ketika ada permohonan, jangankan kuasa hukum yang tanda tangan, prinsipalnya nggak tanda tangan. Iya. Kan begitu. Nah, ini yang jadi masalah. Tokoh utamanya aja nggak tanda tangan. Maka dari itu, kemarin saya juga lihat apa yang kemudian disampaikan oleh para guru besar, kan dia mempermasalahkan soal formil. Artinya soal tata urutannya, tata prosedurnya. Nah, sekarang secara formil, dokumen disampaikan hari Sabtu malam, kan gitu ya. Malam Minggu ternyata ada petugas MK yang menerima laporan, kan juga menarik ya Mbak. Kita biasanya sore udah disuruh pulang, kalau kemudian kita lewat dari waktu kan kira-kira begitu. Nah, kemudian formilnya lagi tadi ada tanda tangan yang kemudian nggak dibubuhkan pada permohonan. Kan biasanya ada tanda tangan prinsipal, orang yang memberikan kuasa yang kemudian dia punya legal standing begitu. Nah, ada nanti kuasa hukum yang kemudian tanda tangan juga. Nah, kalau itu nggak ada, kan tentu saja secara formil dia cacat. Tapi lagi-lagi saya nggak berani mendahulukan Prof. Jimli ya, karena Prof. Jimli yang menilai, kami dari masyarakat hanya melihat tahapan-tahapan dan proses yang sedang berjalan. Baik, kalau misalnya tidak ada satupun yang bisa menggugat keputusan MK yang final dan binding, lalu apa yang bisa dilakukan untuk kemudian ini diuji nih sama Mahkamah Kehormatan MK oleh MK-MK. Terus apa fungsinya drama yang berlangsung selama berpekan-pekan ini menguji keabsahan atau kebenaran atas keputusan itu? Yang pertama tentu saja sebuah keputusan. Kalaulah kemudian dia terbukti bersalah, maka sanksi berat harus dijatuhkan. Kan begitu. Tapi memang proporsi berat ringannya tergantung perbuatannya. Hari ini kita melihat dengan kasat mata apa yang terjadi, tapi semua akan ada dalam putusan yang disampaikan MK-MK. Kalau kemudian ada pelanggaran berat, kan bisa berujung pada pencopotan. Atau paling tidak berubah jadi hakim biasa, tidak menjadi ketua misalnya. Artinya ada perubahan di sana, ada sanksi yang diberikan kalau ada hakim yang kemudian dia tidak sesuai dengan prosedur. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kemudian tadi ya, formilnya semua berantakan dan terbukti dan diketok oleh MK-MK misalnya, dengan demikian, tentu saja buat saya, dia secara hukum mungkin batal dengan sendirinya, Mbak. Menurut saya. Artinya, bagaimana kemudian sebuah produk bisa berlaku ketika dia secara formilnya, secara materialnya punya catatan. Saya mau ambil contoh misalnya soal Omnibus Law yang kemudian diputus. Apa problemnya? Problemnya ada pada syarat formilnya. Pada saat pembentukan DPR dia tidak partisipatif. Oke ya, undang-undang pemerintah DPR bikin lagi undang-undang 2 tahun lagi harus sah ya. Artinya ditunda, dipospon oleh MK sendiri. Itu contoh ya, contoh produk yang kalau formilnya bermasalah, dia akan tunda pemberlakuannya. Masih pakai yang lama, nanti 2 tahun lagi bikin yang baru, tapi ingat, formilnya dipenuhi ya, undang partisipatif dan segala macam. Artinya dia dipospon. Mungkin kalau bahasanya Prof. Marwah tadi di-ignore.
Iya. Ya, kalau saya lebih setuju memang dia batal dengan sendirinya karena secara formil nggak bisa dipakai. Kira-kira begitu. Tapi lagi-lagi ya, apa yang saya omongin sangat tergantung pada apa yang terbukti di proses. Baik.